Keesokan hari, Lula meminta pelayan menyiapkan pakaian terbaik serta meriasnya. Rambutnya ditata dengan rapi, agak bergelombang di ujung bawah. Lula kenakan dress dengan kain yang halus berwarna merah. Perutnya yang masih langsing membuat penampilannya sangat sempurna. "Anda cantik sekali, Lady," puji salah satu pelayan. "Benar, pantas tuan muda tergila-gila dengan Anda. Kalian terlalu berlebihan. Ini biasa saja." "Benar, hari ini Lula akan datang ke perusahaan tempat dia kerja dulu." Namanya memang sudah dibersihkan dengan munculnya artikel tandingan yang meluruskan kejadian meski harus ditambah dengan kebohongan publik. Beberapa staf hotel memberikan keterangan palsu bahwa Lula kesana karena sedang sakit dan masih dalam pantauan dokter. Asher membaca artikel itu langsung kesal. Hanya saja semua media menolak permohonannya untuk menampik klaim dari artikel terbaru. Pintu kamar Lula terbuka. Dia menuruni tangga dan menunggu Kilian yang menunggunya di ruang tengah. Melihat cantiknya calon istri, Kilian mematung. Mulutnya sampai terbuka. Bahkan matanya terbelalak. "Apa ini aneh?" tanya Lula saat tiba di ujung tangga. "Tidak, kamu sangat cantik," puji Kilian yang baru tergugah saat Xavier menepuk lengannya. "Terima kasih banyak." Lula sengaja meminta Kilian jangan dulu menjatuhkan Asher. Dia ingin Asher dan Bria menderita perlahan, baru ditendang dari kursi kepemimpinan. Biar mereka takut dengan Lula hampir setiap hari. "Kita berangkat sekarang." Kilian menawarkan lengannya untuk Lula pegang. "Dengan senang hati, Tuan Muda." Mereka masuk ke dalam mobil dan berdiskusi tentang panggilan apa yang pas agar orang percaya dengan hubungan ini. "Dengar, kita harus terlihat benar-benar mesra. Jangan sampai ada yang curiga. Buat mereka paham kenapa bisa kamu hamil di luar nikah." "Aku ngerti. Tapi, apa tak masalah dengan Anda? Aku mau kamu cium pun, rela," balas Kilian dengan jahil. "Anda memang agak-agak." Lula bergidik. Padahal jelas lelaki itu bilang mencintai seseorang, tapi otaknya masih saja kotor melihat wanita cantik lain di depan mata. Blue Lake sudah terlihat sepi karena orang-orang kini tengah berada di tempat kerja. Mayoritas penduduknya bekerja kantoran. Mereka baru terlihat keluar saat jam masuk, pulang, dan istirahat saja. Kaki Lula berpijak di teras gedung Red Summer. Sudah sangat lama tak datang ke sini, rasanya benar-benar aneh. Lula ingat hari terakhirnya di sini. Dia dihina, dikucilkan hingga dilempari tisu bekas. Belum lagi bagaimana di depan mata melihat tunangan sendiri bermesraan dengan wanita lain. "Selamat datang, Direktur Dione Group dan Nona." CEO perusahaan itu terlihat kaget saat menemukan Lula yang berdiri di samping Kilian. Pegawai yang satu itu saking viral sampai wajahnya teringat. "Kenapa, Pak? Apa yang salah dengan calon istriku?" "Oh tentu, dia pernah dituduh menjual diri oleh kalian." Kilian menyindir dengan tajam. "Saya mohon maaf, Tuan. Tidak ada maksud saya seperti itu." CEO terlihat menyesal. "Andai aku sudah bisa menampilkan wajah di publik, sudah aku selesaikan saat itu juga." Kilian dan Lula maju. Semua staf ada di sana untuk menyambut. Asher yang paling panas dingin. Tentu ayahnya pun ada di sana. Lula melirik ke arah pria itu sambil tersenyum licik. "Mereka." Kilian menunjuk barisan setelah dewan direksi. "General manager di sini." Mereka berikan salam pada Kilian. "Saya mohon kerjasama dengan kalian. Dan kekasih saya ini, akan bekerja kembali selama beberapa waktu. Saya memintanya mengawasi kinerja kalian. Hati-hati dengannya,
Dia sedang membawa ahli waris keluarga Dione di perutnya. Kilian dan Lula saling melempar senyuman. Tak perlu sejauh itu, sayang. Aku hanya ingin melepas rindu saja. Biar mereka kerja seperti biasa. Aku akan jadi karyawan seperti lainnya. Baiklah. Kamu memang malaikatku. Kilian dan Lula melakukan peran dengan baik. Tangan Asher mengepal. Wanita sialan itu, kapan dia bisa menjalin hubungan dengan Kilian? Bagaimana bisa dia mendapatkan posisi itu? Batin Asher sambil menatap Lula dengan penuh kebencian. Apa ada yang salah, Tuan? Kenapa Anda melihatku seperti itu? Tanya Lula tiba-tiba membuat Asher kaget. Tatapan Asher berubah ramah. Tak ada. Nona. Saya akan membantu Anda selama di sini. Tentu semua karyawan bingung. Apalagi yang tahu hubungan Asher dengan Lula awalnya. Bella terbatuk. Dia memberikan Lula jempol. Makan itu, Asher. Sekarang bahkan kamu gak berani nyebut nama Lula langsung. Tuhan gak tidur. Sekarang waktunya kamu dapat karma, pikir Bella. Lula dan Kilian berkeliling. Tentu saja setiap ruangan yang didatangi pernah Xavier periksa lebih dulu. Ini meja aku. Tunjuk Lula. Tempat yang nyaman. Kelihatannya sudah ada yang tempati. Lula mengangguk. Makanya. Kayaknya aku gak bisa kesini lagi, iya. Lula sengaja berperilaku manja. Biar saja kepala Asher bergolak melihat itu. Apa yang tidak bisa untukmu? Kilian mengusap kepala Lula. Kamu hebat. Lula memegang tangan Kilian dengan mesra. Aku pergi dulu. Kamu di sini dengan Bella. Iya. Hati-hati, sayang. Kilian melambaikan tangan. Dia diikuti pimpinan lain. Asher sempat melirik ke arah Lula dan dibalas delikan mata. Kenapa dia makin cantik? Asher bicara dalam hati. Tuan, boleh saya bicara pribadi dengan Anda? Ayahnya Asher sempat maju. Awalnya Xavier menahan, tapi Kilian menyatakan ketidakberatannya. Tentang apa itu? Kilian balik bertanya. Kilian duduk di ruangan ayahnya Asher, Barnes. Seorang pelayan kantor datang membawa kopi dan kue. Tentu saja kopi untuk pimpinan di sini menggunakan merek mahal yang tidak akan diberikan pada karyawan biasa. Saat Kilian terlihat santai, justru Barnes malah terbatuk-batuk beberapa kali. Sepertinya pria itu tengah salah tingkah saat ini. Saya sudah di sini, kenapa Anda diam saja? Panggil Kilian. Barner memainkan jemarinya. Lelaki itu masih menimbang-nimbang. Matanya beralih ke arah Kilian lalu ke dinding kantor sebelah kanan. Mungkin dia bingung bagaimana merangkai kata. Jabatan Kilian jauh di atasnya, meski dia seorang direktur juga. Salah bicara, sudah pasti jabatan Barnes akan dipertaruhkan. Kapanpun Kilian bisa melakukan hal buruk hingga terpaksa menjual sahamnya di Red Summer. Maaf jika saya ikut campur hubungan Anda dengan calon istri. Hanya saja, kalau boleh tahu. Berapa lama Anda mengenal Nona Lula? Tanya Barnes. Saya ingin jawab ini, tapi tak apa kalau mungkin akan berdampak pada anak Anda. Kilian tersenyum kecil. Lirikan matanya terlihat seperti hendak membunuh perlahan. Tuan muda, saya pikir Anda pasti tahu kenapa Nona punya masalah dengan keluarga kami. Saya juga paham kenapa anak Anda bersitegang dengan calon istriku. Barnes memperbaiki dasi, gerakan yang bisa diterka Kilian kalau saat ini pria itu tengah terjepit. Saya tidak mengerti maksud Anda. Jujur, saya kesal dengan apa yang Anda lakukan. Membayar media untuk menjelekkan Lulabi. Lebih parah lagi, pria dalam foto itu adalah saya.
Sama saja Anda mengajak perang saya secara langsung, ungkap Kilian. Barnes terbata-bata. Anda salah paham, Tuan. Saya justru tahu dari berita di televisi. Bukan saya. Mungkin ada baiknya Anda wawancara anak Anda, saran Kilian. Barnes mengembuskan napas dengan berat. Pria itu termenung sejenak hingga raut di wajahnya terlihat sedih. Putraku sangat mencintai Lula. Dia bahkan begitu terpukul atas kejadian hari itu. Kilian tertawa. Xavier. Panggil Kilian pada pria yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Apa yang harus saya lakukan, Tuan Muda? Tanya pria dengan tubuh jangkung dan berkaca mata itu. Kamu tahu aku sangat tidak tegaan dengan orang lain. Bahkan Lula mengajariku untuk lebih rendah hati. Jadi, katakan pada beliau. Aku sibuk. Kilian berdiri dan meninggalkan ruangan. Xavier mengangguk dan membungkuk memberikan hormat. Tuan. Panggil Barnes yang bingung karena atasannya itu pergi begitu saja. Xavier maju dan menyimpan beberapa foto di atas meja. Ini adalah foto hasil tangkapan CCTV di beberapa hotel dan apartemen Tuan Asher. Barnes mengambil foto itu. Dia melihat seorang wanita. Dia asisten istriku. Kenapa seorang staf harus sering datang ke hotel dan apartemen yang sama dengan atasannya? Xavier memberikan clue. Tidak mungkin. Barnes menampik. Nona Lula sudah tahu sejak lama anak Anda selingkuh. Satu-satu tempat dia bisa menumpahkan rasa sedih adalah Tuan Kilian. Saat itu bahkan beliau tidak tahu kalau pria yang sering dia temui adalah tuanku. Xavier dan Kilian sudah mengarang dengan baik kisah cinta itu. Foto ini tidak menjelaskan apa-apa. Apa ada bukti lain yang jelas menunjukkan hal itu? Barnes tak puas dengan apa yang Xavier katakan. Xavier kembali mengeluarkan foto lain. Kali ini di sana tertangkap sosok Asher. Anda bisa pastikan tanggal dan waktu kejadian saat mereka datang ke pintu kamar yang sama. Satu lagi, ini. Pada foto terakhir tertangkap Bria dan Asher tengah tidur bersama terakhir kali. Asher tidak sadar kalau Kilian sudah mengirim orang untuk membuntutinya. Bahkan saya punya video lengkap dan isi percakapan mereka. Tentu tentang Nona Lula juga dibahas. Asher. Barnes kini terlihat sangat kesal. Saya sudah sarankan sebelumnya pada beliau untuk putus baik-baik dengan Nona Lula. Sepertinya putra Anda tidak mengindahkan dan malah berlindung dengan memfitnah orang yang salah. Xavier undur diri. Sedang Barnes yang marah menendang meja. Panggilkan Asher sekarang. Pinta pria itu pada staf pribadi yang sejak tadi ikut menunggu di ruangannya. Di waktu yang sama, Lula masih duduk di mejanya. Semua staf di sana tengah panas dingin. Di depan mata mereka kini ada sosok manajer yang pernah mereka hujat hingga teror. Kini wanita yang mereka pikir sudah lemah itu malah naik ke posisi teratas. Aku minta maaf, iya. Karena aku gaji kalian dipotong. Lula masih ingat pesan terakhir yang dia dapatkan dari bawahannya. Tak ada yang berani menjawab. Mereka menunduk lesu. Sepertinya mereka semua ingin kabur dari ruangan itu. Tak apa kalau aku kembali kerja di sini. Tambah Lula. Tentu, Nona. Kami akan sangat senang, balas mereka. Kalian baik sekali. Padahal aku sudah banyak salah. Aku buat perusahaan ini malu, turun nilai sahamnya, hampir bangkrut. Apalagi, iya. Lula mendikte semua. Beberapa staf berdiri. Mereka mendatangi Lula dan bertekuk lutut di depan wanita itu. Nona, kami minta maaf. Jujur kami melakukan itu karena dipaksa, ungkap mereka. Oh ya. Siapa yang tega melakukan itu?
Para staf saling tatap. Mereka bingung harus takut pada siapa. Nona Bria. Lula membuka mulut beberapa detik lalu mengatup. Dan kalian tega pada aku yang sedang hamil, kesulitan keuangan hingga hampir bunuh diri. Kalau saja aku jadi mati, entah apa yang akan Tuan Muda Kilian Dione lakukan. Kali ini mereka bersujud. Nona Bria mengancam. Kami hanya pegawai rendahan yang tak punya kekuatan. Kapan saja beliau bisa mendepak kami dari sini. Apalagi beliau sudah bersama Tuan Asher. Ternyata hanya di negara ini pelakor didukung rekan kerja. Lula tertawa miris. Kami tidak tahu tentang masalah pribadi Anda. Fine. Aku maafkan. Sekarang telepon Bria dan bilang aku menunggunya di sini. Titah Lula. Staf bergegas saling tunjuk. Salah satu yang paling merasa bersalah berani maju lebih dulu. Beberapa kali dia harus menghubungi ulang hingga akhirnya Bria mengangkat. Ada apa? Aku lagi kerja. Omel Bria dari ujung sana. Bu Lula ada di sini. Dia ingin bertemu Anda, ungkap staf itu. Apa? Gimana bisa dia balik ke kantor? Bria sepertinya belum dihubungi Asher. Kekasihnya itu sedang sibuk diomeli ayahnya. Sudah pasti Barnes tidak langsung memberitahu Agnes. Bria, sedang apa kamu? Panggil Agnes. Bria terlihat kebingungan. Ada telepon dari kantor, Nyonya. Kebetulan. Kita ke sana. Suamiku meminta aku mendatanginya. Agnes baru saja dapat pesan dari Barnes. Baiklah, jawab Bria. Agnes berjalan lebih dulu. Memastikan ibunya Asher sudah pergi, Bria baru melanjutkan panggilan. Aku sedang dalam perjalanan. Pastikan wanita itu tidak kemana-mana. Dia makin tidak tahu diri saja. Omel Bria, menutup telepon lalu menyusul Agnes. Staf menyimpan ponselnya kembali dalam saku dan memberi tahu Lula. Bagus. Kamu memang berguna. Kalian kembali saja bekerja. Selesaikan cepat. Tentu kalian gak mau ketinggalan keributan ini, kan? Staf mendengarkan apa yang Lula katakan. Kini yang ada di depan mata adalah manajer baru yang menggantikannya. Santai, aku tidak akan merebut apa yang kamu miliki. Jadi lakukan tugasmu. Lula berdiri. Nona, Anda bisa kelelahan nanti, ucap manajer itu. Tak apa. Aku bisa duduk dimanapun aku mau. Aku hanya butuh tempat untuk bermain. Anggap saja aku akan jadi mentormu. Mau jadi orangku? Tawar Lula. Tentu, Nona. Dengan senang hati. Mereka sepakat untuk menjadi manajer dan asistennya. Lula tak akan melepaskan Bria begitu saja. Tak lama wanita itu datang. Lula sudah duduk di kursi yang dibawakan seorang staf kebersihan. Kamu, apa gak tahu malu? Untuk apa pelacur ada di sini? Tegur Bria. Harusnya kamu tanyakan itu pada diri sendiri, balas Lula sambil menyilangkan kaki. Bria memperhatikan pakaian Lula. Lelaki kaya mana yang kamu goda? Yang jelas dia tidak bodoh seperti Asher. Lula menunjuk ke arah pintu meski di sana tak ada siapa-siapa. Staf lain memasang mata ke arah mereka. Kelihatannya memang ini benar-benar menyenangkan. Dua orang yang dulu bersahabat dekat, kini saling tatap dengan tajam. Lebih baik kamu pergi dari sini. Kotor. Bria mengusir Lula dengan angkuhnya. Katakan Bria. Wanita yang tidur dengan calon suami orang, bukannya lebih kotor. Lula mengingatkan. Setidaknya aku tidak sembarang disentuh pria. Apalagi sampai dijual. Lula tertawa. Bukannya untuk dapat perhatian staf di sini. Pekerjaan yang lebih layak, apartemen,
kamu jual tubuhmu pada mantan tunanganku. Kamu lupa. Jaga mulut kamu itu. Aku takut sekali. Kamu menyeramkan, Bria. Lula memegang dadanya sambil menunjukkan wajah lemah. Jangan sok kamu. Lula melirik ke samping Bria. Rupanya Bella malah duduk sambil makan popcorn. Dia pikir ini adalah bioskop siaran langsung. Bau apa ini? Lula mengusap hidungnya. Dia tertawa. Rupanya hawa penderitaanmu semakin dekat. Bella tergelak. Dia sampai memukul meja. Terus, Lula. Aku belum puas. Bella cukup hebat menjadi supporter. Sialan. Bria mengangkat tangan hendak menamparkan Lula, tapi malah pipinya yang kena telapak tangan Agnes. Jalang. Hina Agnes. Lula agak terkejut melihat mantan calon mertuanya di sana. Nyonya. Ada masalah apa? Tanya Bria bingung sampai terbata-bata. Karena pengaruh buruk kamu, anakku gagal untuk bisa naik jabatan. Harusnya aku curiga padamu sejak awal. Agnes menunjuk Bria. Lula berdiri mengusap telinga. Dia mundur perlahan. Diambil ponsel dan kemudian merekam apa yang Agnes lakukan pada Bria. Wanita itu dipukul dengan tas hingga terluka di pelipisnya. Bria. Panggil Asher. Dia lari dan melindungi selingkuhannya itu dengan memeluk. Jangan lakukan ini padanya, Ma, pinta Asher. Kamu mau aku hapus dari daftar keluarga? Ancam Agnes. Aku memang salah. Tapi aku mencintainya. Asher mengusap pipi Bria. Asher, aku gak tahu apa yang sudah aku lakukan. Kenapa mereka kayak gini sama aku? Lula tersenyum kesal. Lagi-lagi dia berakting lemah. Dasar ular betina. Ucap Lula dalam hati. Aku minta maaf. Ini salahku yang terlalu lemah. Lula bertepuk tangan. Aku salut dengan kalian. Tidak aku sangka Asher pasrah untuk tenggelam bersama. Agnes berbalik dan mendekati Lula. Aku mohon maaf atas sikapku dan suamiku. Kami tidak tahu apa-apa. Lula, kamu tahu sendiri kami sangat menyayangimu. Lula menepis tangan Agnes yang berusaha meraihnya. Aku tahu itu. Tapi kenapa Anda lebih percaya dengan rumor palsu itu? Tidak, Nyonya. Kalau sikap baikku akhirnya Anda nilai buruk karena satu kejadian. Semua kebaikanmu akan aku lupakan karena satu kesalahan itu. Adil bukan? Balas Lula. Agnes berlutut. Aku akan bersaksi di depan media untuk membersihkan namamu. Calon suamiku sudah melakukan itu. Tak perlu. Tenang saja. Aku akan minta Kilian tak mengeluarkan mereka berdua dari sini. Hanya saja sanksi ini semua hanya ada di tangan Kilian. Jadi, tanya seorang pria. Lula berbalik dan melihat sosok Kilian di pintu. Wanita itu mendekati Kilian dan memeluknya. Aku harap kamu melakukannya dengan bijak, bisik mesra Lula. Jangan protes kalau tak sesuai ekspektasimu. Kilian menjawil hidung Lula. Dia peluk wanita itu dari belakang. Sepertinya aku ketinggalan drama keluarga. Dan halo, Tuan Asher. Terima kasih sudah dengan baik hati memberikan tunanganmu padaku. Kilian mencium pipi Lula. Meski risih, Lula tetap harus pura-pura menikmati. Nona Bria, kalau Anda tidak merebut pria itu, mungkin saja aku tidak akan bisa mendapatkan istriku yang cantik ini. Bria menatap Asher bingung. Aku akan berikan keputusan saat ini juga untuk kalian berdua.